deserve to be here. We've worked so hard to be here. Now we are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu beserta keluarga, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi terbaru seputar sepak bola, khususnya informasi tentang Timnas Indonesia. Laga spektakuler sebentar lagi akan tersaji, tinggal menghitung hari. Laga kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga antara Indonesia dan Jepang. Pertandingan yang dinanti-nanti tentunya oleh jutaan pasang mata di seluruh dunia, karena laga ini sangat ditunggu-tunggu oleh para fans Timnas Indonesia yang akan memberikan dukungannya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini akan menjadi laga yang sangat fantastis karena keuntungan besar pasti akan diperoleh oleh FIFA, di mana dia akan menjual hak siarnya ke seluruh dunia, dan ini juga Indonesia bakal menjadi sorotan dunia pastinya. Di Indonesia sendiri dengan penduduk yang begitu banyak, populasi manusia terbesar keempat di dunia ini dengan hampir 30 juta penduduknya, dan 90% dari penduduk Indonesia ini penggila bola, fans Garuda. Laga antara Indonesia dan Jepang ini di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 ini bakal disiarkan oleh lebih dari 150 negara, teman-teman. Luar biasa sekali keuntungan yang akan diperoleh oleh FIFA dalam laga kali ini. Mungkin pihak FIFA sendiri tahu kalau Indonesia adalah negara yang penggila bola dengan jumlah penduduk yang begitu besar, dan ini bakal menaikkan rating penonton, khususnya para pencinta bola dunia. Apalagi laga kali ini masuk dalam kalender FIFA, jadi pasti hak siar yang terjual itu menjadikan keuntungan tersendiri bagi Federasi FIFA, federasi yang menaungi persepak bolaan dunia. Laga ini pun adalah laga yang spektakuler. Pemimpin klasmen di grup C ini dengan torehan 10 poinnya, dia saat ini menempati ranking top Asia, sedangkan Indonesia menempati top ASEAN. Jadi sama-sama top ini. Jepang dengan ranking 1 Asia, Indonesia dengan ranking 1 ASEAN. Karena hanya kita wakil ASEAN yang masih bertahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Pecinta sepak bola di seluruh Indonesia, bahkan di negara-negara lain sangat menantikan laga ini. Seperti Perancis, Jepang, Spanyol, Belanda sangat menunggu-nunggu laga ini, teman-teman. Karena saat ini Timnas Indonesia itu dihuni oleh mayoritas pemain diaspora, pemain-pemain keturunan, pemain-pemain yang mempunyai darah Indonesia, yang sudah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia karena semangat dan patriotik yang tinggi dalam membela bangsa lewat jalur sepak bola. Jepang sendiri banyak para pemainnya yang bermain di liga-liga top Eropa seperti di Serie A, di Bundesliga, dan masih banyak lagi. Semangat dan patriotik para pemain diaspora ini kita apresiasi, karena ini bukan hanya kepentingan mereka sendiri, dia bahkan rela menanggalkan kewarganegaraan Eropanya untuk menjadi WNI. Ini luar biasa, hal yang patut diapresiasi oleh kita semua. Dengan menjadi warga negara Indonesia dan bermain di Eropa, menurut informasi yang saya terima, bahkan sempat disampaikan oleh Bung Arya Sinulinga, salah satu eksekutif komite PSSI yang mengurusi masalah pemindahan kewarganegaraan ini, mengatakan bahwa
para pemain diaspora ini ketika menjadi warga negara Indonesia, dia kena pajak yang tinggi karena peraturan di Uni Eropa bahwa pemain-pemain sepak bola yang bukan warga Uni Eropa, dia terkena pajak lebih tinggi, pajak penghasilan lebih tinggi daripada warga Uni Eropa sendiri. Dan para pemain diaspora kita merelakan dirinya menjadi warga negara non-Uni Eropa. Dia tidak mementingkan lagi masalah pajak tinggi dan segala macam, tetapi dia ingin membela tanah leluhurnya, tanah tumpah darahnya ke level yang lebih baik melalui jalur sepak bola ini. Hanya dengan hitungan jam penjualan tiket ludes, 70.000 tiket ludes terjual. Menurut Bapak Ketum Erick Thohir, 60.000 tiket untuk timnas Indonesia dan sisanya itu untuk para sponsor dan tim tamu, yaitu supporter Samurai Biru yang datang langsung dari Jepang. Bahkan ada kabar yang cukup menghebohkan yang membuat kepala pelatih Jepang Hajime Momoriyasu terheran-heran karena bakal ada sekitar 1.500 fans Korea Selatan yang bakal hadir untuk mendukung timnas Indonesia. Jadi ada relasi kepala pelatih Indonesia Shin Tae-yong yang kebetulan berasal dari Korea Selatan dan dia mungkin berbicara dengan koleganya sesama orang Korea Selatan dan akhirnya disepakatilah 1.500 atau sekitar 1.000 tiket diborong khusus untuk para warga negara Korea Selatan yang berada di Indonesia untuk menyaksikan dan mendukung langsung timnas Indonesia versus Jepang pada tanggal 15 November mendatang. Ini yang membuat heran kepala pelatih Jepang Hajime Momoriyasu, dan pastinya para pemain Jepang pun bakal terheran-heran. Indonesia sendiri didukung oleh Korea Selatan. Menurut keterangan dari kanal informasi bola terkemuka bahwa tiket itu diborong oleh salah satu pengusaha asal Korea Selatan untuk mendukung Indonesia dan untuk menjalin hubungan yang erat antara Indonesia dan Korea Selatan. Bahkan dia rela merogoh koceknya untuk membeli tiket ini Rp600.000 per tiket. Kita bisa bayangkan kalau 1.500 tiket itu berapa rupiah ya teman-teman. Bisa teman-teman hitung sendiri. Dan harga tiket termurah itu Rp250.000 teman-teman. Itu untuk tribun atas Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebelum banyaknya pemain diaspora ini membela Indonesia, dulu saya pribadi tentunya jika melihat timnas Indonesia bermain terkadang sudah tidak percaya diri. Dan begitu pemain-pemain diaspora ini mengangkat sumpah dan membela Indonesia, sekarang penampilan timnas Indonesia selalu ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Semakin menarik, semakin berbobot, semakin berkualitas permainan timnas Indonesia. Dan ini berpengaruh pada pemain-pemain di level usia seperti U20, U17. Mereka juga sekarang lagi dalam tren positif dan mereka juga lolos ke Piala Asia U17 di Saudi Arabia dan U20 di Cina. Sekarang para fans Garuda itu merasa lama bener kalau ingin menunggu timnasnya tampil. Jauh-jauh hari seperti menunggunya itu seperti lama, kok masih lama gitu. Ini tinggal mendekati hari lagi, tinggal menghitung hari, kita akan bersua tim nomor 1 Asia, yaitu Samurai Biru, yang akan berlangsung nanti tanggal 15 November di Stadion Utama Kebanggaan Indonesia, Gelora Bung Karno. Terkadang terbayang bagaimana kalau Indonesia ini mempunyai stadion yang kapasitasnya itu 100.000 penonton. Bisa kita bayangkan betapa gemuruhnya, betapa effortnya, dan ini bakal bisa menciutkan para pemain-pemain lawan ketika berhadapan dengan timnas Indonesia di kandang sendiri. Stadion Utama Gelora Bung Karno ini sementara menjadi stadion terbesar di Indonesia dengan kapasitas 70.000 lebih. Mudah-mudahan kedepannya jika sepak bola ini Indonesia semakin bagus, banyak pertandingan yang dilewati di kandang, tentunya mendapatkan keuntungan yang besar. Mudah-mudahan Bapak Ketum kita memikirkan tentang stadion yang lebih besar lagi untuk mengakomodasi
para supporter Indonesia yang luar biasa ini dengan penduduk 280 juta dan 90%-nya adalah para penggila bola. Demikian sedikit informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan bisa dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semua. Doa yang terbaik tentunya bagi timnas Indonesia agar bisa melewati laga kali ini dengan baik dan bisa meraih poin yang sudah ditargetkan oleh Kepala Pelatih Sintayong. Dukung terus timnas Indonesia tanpa kenal lelah agar timnas kesayangan kita ini bisa berbicara terus di level-level internasional. Saya Arsil Sidik, Papan Skor mengabarkan. Ih, enggak, Pak. Aku mau lihat jersey. Ya. Lihat tuh, ada Sakti. Iya, itu dia.